Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengungkapkan ada pihak yang terafiliasi kelompok terorisme masuk menjadi anggota partai politik. Dalam acara diskusi, Boy membenarkan adanya indikasi teroris yang akan menyusup dalam pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. BNPT sebut ada partai politik terafiliasi jaringan teroris. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengungkapkan ada pihak yang terafiliasi kelompok terorisme masuk menjadi anggota partai politik. Hal itu dipaparkan Kepala BNPT Boy Rafli Amar saat ditemui dalam dialog kebangsaan BNPT, KPU dan Bawaslu bersama partai politik di Hotel The ST Regis Jakarta hari Senin 13 Maret. Hari ini berarti ya. Terafiliasi ya, dalam kurung parpolnya tidak lolos verifikasi. Karena ya memang kita sudah dapat masukan-masukan dari awal dan insya Allah yang lolos ini adalah sifatnya clear. Jadi yang beberapa tidak lolos itu yang hari ini kami katakan ada indikasi, ujar Boy. Boy menyebut ada satu parpol yang memiliki anggota terafiliasi dengan kelompok terorisme. Menurut dia, parpol tersebut tidak masuk dalam jajaran partai politik 2024 mendatang. Ia tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai identitas parpol tersebut. Lebih lanjut, Boy mengatakan hal itu menjadi perhatian agar kelompok intoleran tidak membuat partai baru di kemudian hari. Kita harus jaga ke depan, jangan sampai nanti membentuk partai baru. Tetapi ternyata pengurusnya itu latar belakangnya adalah kelompok intoleran, radikal, terorisme. Background pengurus ya, belum lagi platformnya. Jadi platform asas partai tentu tidak boleh lepas dari ideologi negara Pancasila. Itu aja yang harus kita jaga. Sebelumnya, dalam acara diskusi, Boy membenarkan adanya indikasi teroris yang akan menyusup dalam pemilu 2024. Ia menjelaskan strategi from bullets to ballot atau dari peluru ke kotak suara yang menjadi siasat kelompok intoleran masuk ke dalam sistem demokrasi. Tidak mungkin saya bilang tidak ada, tapi yang benar itu ada. Ada itu sudah ada perubahan strategi dari peluru ke kotak suara. Perubahan strategi ini adalah satu siasat jaringan-jaringan yang terafiliasi termasuk kelompok intoleran untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi masuk dalam sistem demokrasi kita, kata dia. Boy mengklaim pihaknya dilibatkan dalam proses verifikasi parpol. Selain itu, BNPT juga diminta klarifikasi mengenai adanya partai-partai baru tertentu yang diindikasikan calon pengurusnya terafiliasi ke kelompok-kelompok jaringan teroris. Sebenarnya susupan paparan begitu parahnya kelompok yang terafiliasi dengan jaringan-jaringan intoleran, radikal, dan terorisme ini kan sudah sangat lama. Menurut saya sih tidak terlalu mengejutkan apa yang disampaikan oleh Pak Boy ini. Karena itu sudah bukan barang baru lagi lah ya, sejak beberapa tahun yang lalu kita semua tahu sering sekali diperbincangkan bagaimana parahnya sekolah-sekolah di negara ini, perguruan tinggi negeri di negara ini yang sudah ditemukan terpapar, tersusupi oleh paham radikal, bahkan khilafah. Sudah lama Pak Boy. Yang dibutuhkan hari ini adalah ketegasan negara, ketegasan pemerintah. Bagaimana mengatasi ini agar tidak semakin parah. Bagaimana ustadz-ustadz yang sudah ditengarai sebagai anggota dari paham intoleran, radikal yang kemudian bisa berujung kepada aksi-aksi teror, ini bagaimana mau diurus
seperti apa? Apakah hanya cukup untuk diperbincangkan dalam sebuah seminar, diskusi kontra radikal, diskusi anti terorisme, anti radikalisme di mana-mana? Tetapi kalau kemudian tidak ada follow up yang jelas, tidak ada follow up yang tegas terhadap sumber dari ajaran radikalisme dan terorisme ini, ya buat apa? Kita hanya memperbincangkan bahwa kita ada banyak bahaya di sekitar rumah kita, ada banyak harimau di sekitar rumah kita, waspada, ada banyak buaya mengelilingi rumah kita. Tapi tidak pernah kita berlaku tegas, tidak pernah kita berusaha bagaimana menangkap dan mengusir buaya-buaya yang ada di sekitar rumah kita. Ya buat apa? Lama-lama anggota keluarga di rumah itu disikat buaya, sikat harimau. Kalau sudah tahu bahwa di rumah kita ini ada banyak harimau, ada banyak anjing liar, ada banyak monster, ada banyak buaya, segera tindak, segera lakukan pencegahan dan tindakan. Tidak cukuplah aja dengan pencegahan. Pencegahan dibuat pagar rumah kita, tapi mereka dibiarkan terus beranak pinak, lama-lama ya naik, lama-lama menyusup, naik jendela masuk, kan gitu. Pencegahan iya, tetapi harus diikuti dengan tindakan tegas agar buaya-buaya paham-paham radikal ini, paham-paham terorisme ini tidak menyusup masuk ke rumah kita. Kalau hanya sekedar menjadi wacana, waspada ini bahaya, sudah lama lah, sudah semua orang sudah tahu itu. Tapi faktanya kemudian dikasih mimbar ustadznya. Bahkan di masjid yang katanya dibangun dari dana APBD sangat besar, megah, akan diberikan kepada ustadz yang terpapar paham intoleran, yang suka menabrak prinsip-prinsip kita bernegara. Kemudian apa gunanya kita membuat sebuah seminar anti terorisme, anti radikalisme? Ya bukan tidak ada gunanya sama sekali lah ya, ada gunanya, menjadi orang yang tidak tahu jadi tahu. Tapi ketika kemudian macan-macan itu dibiarkan terus tumbuh dengan dalih demokrasi, ya sama saja sedang membuat ring perang, sama saja dengan membuat kalangan perang agar suatu saat ketika semuanya sudah sama-sama besar bertarung menjadi perang saudara. Kan begitu namanya. Iya. Kalau kemudian alasan ini negara demokrasi, alasan demokrasi membuat mereka kelompok berbahaya ini dibiarkan, itu sama saja dengan sedang memberikan kesempatan untuk sebuah pertarungan antar anak-anak bangsa, yang satu membela bangsanya, yang satu ingin menghajar, ingin menyerang, merusak bangsanya. Apakah itu yang sedang dibuat oleh para punggawa aparatur negara kita dengan dalih ini demokrasi? Ya kalau memang seperti itu, ya tinggal tunggu saja waktunya. Pertumpahan darah tidak akan bisa dihindarkan. Ya ketika kemudian buaya-buaya dibiarkan berkeliaran, berkembang biak terus-terusan, suatu saat banyak yang pasti menyerang warga. Itu kan logika yang paling sederhana. Kalau ingin rumah kita aman dari monster, dari binatang buas, ya kita tahu tentang binatang buas itu apa, bahaya seperti apa, cara menangkapnya seperti apa. Ya setelah itu tinggal follow up, tangkap semua, kerangkeng semua, bersihkan rumah kita dari keberadaan binatang buas yang bisa membahayakan seisi rumah itu. Itu baru tindakan tegas, bukan hanya sekedar seminar mengatasi buaya, tapi tidak pernah mengusir buaya, tidak pernah menangkap buaya. Buat apa? Terima kasih, saya Agus Semar dari lereng Gunung. Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.